untuk kelas B, ini sekarang memang jadwalnya ini ya, DAA. Iya Pak, DAA yang minggu ini sudah dilaksanakan kemarin Selasa Pak penggantinya. Oh gitu. Oh, Iya. oleh Pak Ariful. Ya Pak Riful. Oh gitu ya, ya makanya saya kok bingung, kok jamnya sama. Gitu. Iya Pak. Saya minta tolong diumumkan ke teman-temannya ya. Iya Pak, siap Pak. Oke, kita mulai saja ya sambil menunggu teman-temannya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya ya. Maaf, bukan melanjutkan, mengganti yang minggu kemarin ya. Saya kelasnya banyak jadi sering lupa dan tertukar-tukar jadwalnya. Insya Allah kita minggu depan itu kuis 2 ya, yang materinya tentang analisa algoritma rekursif ya. Nah kebetulan materi hari ini merupakan materi pengganti untuk latihan yang minggu kemarin ya. Jadi bukan tugas, jadi kan minggu kemarin tatap mukanya latihan di Zoom maksudnya. Kemudian bagian keduanya adalah tugas ya. Nah saya mengganti yang latihan ini. Jadi anggap saja ini sebagai persiapan untuk kuis 2 ya. Jadi kalau Anda ada yang kurang paham, ya silakan ditanyakan. Untuk materi pertama kan sudah ya, yang analisa algoritma rekursif, yang dasar teorinya. Kalau nggak salah mestinya disampaikan oleh Pak Ariful mestinya. Nah, kalau Anda bingung, silakan nonton videonya Pak Ariful atau videonya saya. Dua-duanya saya tulis di ini ya, di Drive. Oke, langsung saja ya.
C. Ini soalnya. Ya. Buat fungsi rekursif untuk menghitung A kali B tanpa operator kali. Ya. Manfaatkan fakta bahwa 7 kali 5 itu sama dengan 5 ditambah 6 kali 5. Buat pohon rekursif untuk 5 kali 3. Nah, silakan kalau ada yang bisa membantu untuk soal yang A dulu. Oh ya, jangan lupa untuk sesi Zoom ini saya mencatat keaktifan mahasiswa ya. Silahkan mengumpulkan poin keaktifan sebanyak-banyaknya. Silakan, boleh dalam bentuk algoritma, boleh dalam bentuk pseudocode. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, oke langsung saya bahas. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi, misalnya 7 kali 5. 7 kali 5 itu kan sebenarnya 5 tambah 5 tambah berapa? Tambah 5 itu sampai 7 kali kan? 7 kali, ya kan? 10 kali 6, ya 6 tambah 6 tambah 6 sampai ada 10 kali gitu. Nah, kalau Anda bingung coba rasakan bahasanya ya. 4 kali 9. Nah, jadi ada 9 tambah 9 tambah 9. 9-nya ada 4 gitu. Nah, kalau Anda bingung coba Anda rasakan bahasanya. Nah, untuk penguraian seperti ini itu kan sebenarnya bisa kita ini bisa kita kumpulkan sendiri kan ya. Nah, jadi yang ini kan merupakan berapa? 6 kali 5 kan gitu. Ya. Jadi 7 kali 5 itu sama dengan 5 ditambah 6 kali 5. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nah, di sini kan kita bisa melihat ya bahwa di sini kan ada perkalian ya. Terus bisa kita ubah menjadi perkalian, ini juga perkalian kan. Tetapi lebih sederhana kasusnya. Kalau yang ini 7 kali 5, yang ini 6 kali 5. Nah, ini satu persyaratan terpenuhi ya bahwa permasalahan ini merupakan permasalahan yang bisa diselesaikan menggunakan rekursif. Ya. Jadi permasalahan yang bisa diselesaikan secara rekursif itu cirinya ada 3. Ciri pertama, suatu permasalahan bisa diubah menjadi permasalahan lain yang sejenis tapi lebih sederhana. Ini kan awalnya perkalian, ya, diubah menjadi perkalian juga tapi lebih sederhana, ya. Kalau dirumuskan A kali B, nah itu sama dengan berapa? B ditambah A min 1 kali B, seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Nah, saya harap Anda belajar beneran ya, karena materi untuk kuis, nah ini ya ini. Ya. Ciri kedua,
Ciri pertama sudah ya, jadi dia punya recursive case. Satu permasalahan bisa diubah menjadi permasalahan sejenis, tapi lebih sederhana. Di sini kali, diubah menjadi kali juga. Ini kali, diubah menjadi kali juga. Tapi lebih sederhana, lebih gampang. Ciri kedua, dia punya base case ya. Jadi base case itu permasalahan yang kita langsung tahu jawabannya. Ya. Ada yang bisa membantu base case-nya apa? Di sini? A sama dengan 1 mereturn B, Pak. Oke, terima kasih. Marta bahasannya. Oke, kita pause dulu ya, masih adzan. Kita lanjutkan ya. Nah, untuk base case-nya untuk berkalian gimana? Ya tentu kalau misalnya 1 ya, 1 kali 1000. Nah, kan 1000-nya ada 1 kali, ya cuman 1000 gitu aja.
Jadi base case-nya itu kalau A-nya sama dengan 1 ya. Nah, kita tinggal menuliskan saja ya di algoritma rekursifnya seperti ini. Base case-nya bisa kita masukkan if ya. Ini base case, kasus sederhananya ya. Terus ini rekursif case-nya. Jadi kasus sederhananya itu terjadi kalau A-nya 1. Kalau A-nya 1 berapa? Ya langsung aja B kan hasilnya. Ya. Kalau selain kasus sederhana masuk ke else ya. Nah, kalau masuk ke else cara ngitungnya ya A kali B sama dengan B tambah A-1 kali B ya. B tambah. Nah, untuk menghitung perkalian itu sendiri ya memanggil dirinya sendiri. Karena fungsi untuk menghitung perkalian itu kan kali. Jadi manggil dia sendiri. Ya. Nah, seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tanya, Pak. Silakan. Yang dicontoh ini kan menggunakan bilangan, kasusnya menggunakan bilangan bulat saja ya, Pak. Kalau inputannya itu bilangan desimal, Kak. Bilangan desimal itu kan nggak masuk ke dalam, nggak bisa masuk ke dalam base case kan, Pak? Iya, nggak bisa. Jadi memang ini kasusnya untuk bilangan bulat ya. Jadi di sini mestinya dikasih keterangan ya. Sebentar. Nah, di sini kan ada keterangannya biasanya untuk algoritma ya. Algoritma untuk, nah itu batasannya ya. Jadi memang saya tidak menuliskan untuk nyingkat saja. Untuk menghitung A kali B. A bilangan bulat, B bilangan bulat seperti itu. Jadi ini tujuannya bukan membuat algoritma yang menyelesaikan untuk semuanya, tapi tujuan kita belajar menghitung kompleksitas. Nah, jadi batasan soalnya seperti itu. Seperti itu ya, memang nggak bisa ini. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang tujuan kita kan sekedar contoh untuk mempelajari cara menghitung kompleksitas waktunya ya. Oke. Rifki ya barusan. Iya Pak. Oke. Nah sekarang yang ditanyakan adalah pohon rekursi ya, pohon rekursi. Jadi misalnya kita mau mengeksekusi kali 5 kali 3. Jadi 5 kali 3. Kita menggunakan fungsi kali ya, jadi kita panggil aja. Kali A-nya adalah 5 ya, B-nya adalah 3. Nah ini ya. Nah kalau ini dieksekusi, ini masuk if apa else? Ada yang bisa bantu? Masuk else, Pak. Else. Else. Barusan siapa yang jawab? 2 kalau nggak salah. Iya, Pak. Muhammad Siapa? Rizky Fadista, Pak. Fadista. Oke. Terus satunya? Saya, Pak. Ahmad Faisal Fawaz. Oke. Benar ya, masuk else. Nah, kapan dia masuk if? Jika A sama dengan 1. Oke, terima kasih. Fauzan ya. Nah, benar ya. Jadi kalau dia A-nya selain 1 ya masuk else dia ya. Jadi ini masuk else ya. Nah, ketika masuk else maka dia yang dihitung adalah berapa? 3 kalikan 4 kali 3 ya. Jadi ini ya. B dikalikan ditambah kali A-1 B ya. B-nya tadi adalah 3 ya. Nah, jadi ini A, nah ini B. Nah, terus karena ini kita nggak tahu, nah, untuk menyelesaikannya harus manggil fungsi kali, ini dipending dulu. Pending dulu ya. Harus menyelesaikan dulu ini ya. Sama kali 4,3 ini masuk else juga ya. Nah, masuk else ini ketika diurai menjadi 3 tambah kali 3,3. Nah, ini juga sama kita harus tahu nilainya dulu. Ini pending ya, pending kita ngitung kali 3,3 ya. Nah, kali 3,3 itu sama dengan berapa? 3 tambah kali 2,3. Ini masuk else juga. Ya. Terus pending
Ini juga masuk else lagi. Nah, baru setelah ini masuk if ya. Kali 1,3. Nah, 1,3 hasilnya jelas 3 ya. Di sini 3. Nah, di sini baru bisa dieksekusi. Ini hasilnya 6. Naik ya. 6, 9, 12 terus 15. Oke, untuk pohon rekursif ini ada yang mungkin ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Izin bertanya, Pak. Silakan, Fahri. Untuk dalam terkait pohon rekursif ini dari segi efektivitas algoritma ada syarat nggak sih, Pak, terkait karena kalau ketika saya praktek dengan bahasa pemrograman tertentu itu Python misalkan itu ada batasan terhadap rekursif yang bisa dipanggil itu. Apa ini berlaku di semua bahasa pemrograman atau dari DAA-nya sendiri itu tidak terlalu mempertimbangkan kedalamannya, Pak? Oh, di sini ada batasannya ya untuk Python? Ada, Pak. Oh gitu, yaitu mungkin batasan yang berlaku untuk bahasa pemrograman tertentu ya. Dan setiap bahasa pemrograman itu berbeda. Jadi memang untuk fungsi rekursif itu selain menghabiskan memori, itu menghabiskan waktu. Jadi selain menghabiskan waktu, menghabiskan memori juga. Sehingga ya memang harus dibatasi ya. Kalau waktu kan jalan terus bisa, tapi kalau memori itu kan terbatas. Ya. Nah, untuk tiap bahasa apakah punya batasan, saya kurang tahu ya. Tapi yang saya tahu ya barusan dari kamu itu Python. Kalau DAA itu tidak memperhatikan speknya setiap bahasa. Jadi dia umum saja. Kita kan pakai algoritma ya yang berlaku untuk semua bahasa. Jadi saya kurang tahu ya untuk spek di bahasa tertentu. Tapi kalau Python karena kamu sudah mencoba, nah itu artinya ada batasannya. Batasannya berapa? Saya tidak ingat pasti, tapi ketika saya membuat ini, Pak, algoritma Fibonacci yang bergantung kepada dua suku sebelumnya. Fibonacci itu algoritma yang memorinya kompleks. Jadi ketika saya pakai teori yang naif itu, ketika 1000 dia sudah nggak kuat. Iya memang. 1000 itu 2/1000 ininya ya node-nya. Ya. Jadi memorinya habis nanti memorinya komputermu. Nggak cukup, bukan habis, nggak cukup. Ya. Nah, gitu. Jadi ya memang kalau dibatasi masuk akal. Tapi saya baru tahu ini. Gitu ya. Nah, kalau DAA ini tidak mempertimbangkan hal tersebut. Oke, kita lanjut ya. Metrik untuk ukuran inputnya. Ada yang bisa bantu? Sesuatu pada input kalau itu membesar, maka node itu ini ya. Nah ini. Itu makin banyak. Ada yang bisa bantu? Saya, Pak. Ya, Pak Fahri. A-nya, Pak. Semakin besar A-nya, maka semakin banyak else yang dieksekusi. Oke. Fahri Habibillah, ya. Iya, Pak. Ya, benar ya yang disampaikan Fahri. Jadi kalau A-nya makin besar, itu node-nya makin banyak ya di sini. Untuk B, ngefek nggak? Tidak, Pak. Karena yang diperhatikan hanya A-nya di syaratnya. Jadi di sini ada A-nya ya. Nah, nanti kita akan mencari persamaan ya, persamaan untuk A tertentu itu banyaknya node-nya berapa. Nah, persamaannya itu variabelnya ya A nanti. Jadi bentuknya adalah CA. Jadi CA itu untuk A tertentu berapakah node-nya. Jadi di sini nanti bentuk variabelnya itu nanti A, dia pakai A. Ya, jadi sesuai metrik untuk ukuran input. Oke. Tentukan basic operation. Ada yang bisa bantu? Saya, Pak. Ya, Hisyam. Basic operation-nya yaitu A sama dengan 1. Itu karena setiap pemanggilan akan selalu dijalankan. Oke. Jadi meskipun bukan base case ya, kalau base case kan masuk sini. Tapi pasti ini dicek dulu kan. Nah, kalau enggak ya masuk else kan gitu. Jadi setiap kali dipanggil dia mesti dijalankan. Meskipun yang ini enggak dijalankan. Ya. Jadi kalau ini enggak benar baru masuk ke else. Tapi ini pasti jalan. Jadi setiap kali manggil 1 maka dia memanggil kali 1 kali 1 ini ya dijalankan sekali ya. Jadi setiap kali algoritma kali ini dieksekusi, dia dijalankan
sekali. Ya. Oke. Yang E, jelaskan apakah untuk A tertentu, misalnya A sama dengan 5 lah. Apakah jumlah node-nya itu bisa berbeda-beda? Tidak. Tidak. Sebentar, saya nyatet yang barusan. Hisyam ya. Hisyam. Yang sekarang siapa namanya? Yang menjawab enggak? Angga. Angga. Oke. Angga, kenapa kok enggak? Karena jumlah node-nya akan selalu tetap. Kira-kira bisa nggak? Di sini node-nya kan 5 ya. Bisa nggak kira-kira 3 node selesai gitu? Tidak bisa. Oke. Jadi kita tidak perlu memerlukan best case, worst case, atau average case di sini ya. Oke, terima kasih Hisyam. Nah, sekarang kita mencari bentuknya CN ya. Nah, CN atau CA. Di sini kan ukuran inputnya ditentukan A, ya kan? Jadi CA itu untuk A tertentu, itu banyaknya node-nya berapa? Di sini untuk A sama dengan 5, node-nya kan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, jadi A sama dengan 5, node-nya sama dengan 5. Kayaknya CA itu sama dengan A, kayaknya ya. Tapi kan kita nggak bisa pakai kayaknya kalau di matematika. Ya. Nah, untuk CA itu seperti ini perumusannya ya. Jadi perumusannya kita pakai rekursif. Ya. Nah, jadi CA sama dengan 1 ditambah CA min 1. Jadi misalnya gini. Kita panggil kali 5,3. Ya. Ketika dipanggil kali, nah itu kan pasti terbentuk satu node kan. Satu node. Nah ini, ketika kita manggil kali 5,3, pasti terbentuk satu node. Ya. Nah, 1 itu asalnya dari situ ya. Nah, satunya ini satu node yang terbentuk ketika kita memanggil kali 5,3 ya. Kemudian masalahnya di dalam pemanggilan kali 5,3 kita kan masuk else. Di dalam else itu ada pemanggilan lagi ya. Kali 4,3. Ya. Nah, kali 4,3 itu di dalamnya juga ada pemanggilan lagi kan ini. Ya. Dan seterusnya ya. Nah, untuk pemanggilan kali 4,3 kira-kira berapa banyaknya node yang terbentuk? Kita nggak tahu dalamnya ini berapa ya. Jadi kalau pemanggilan kali 5,3 kita tuliskan C5 ya. C5 itu sama dengan 1. 1 itu karena di sini terbentuk satu node ya. Nah, tapi di dalamnya ada pemanggilan terhadap kali 4,3. Kali 4,3 jumlah node-nya berapa? C4. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang bingung kenapa kok perumusannya seperti ini? Pak, izin bertanya. Silakan, Hisyam. Jadi misalkan kalau di pseudocode-nya itu di else-nya itu kan B plus kali A, B itu Pak. Nah misalkan Ya. di B-nya itu diberi koefisien itu nggak berpengaruh ya. Misalkan 5B, 5 kali B tambah kali AB gitu Pak. Jadi koefisiennya apakah diabaikan Pak? Saya kurang paham, coba diulangi lagi. Misalkan di pseudocode-nya itu Pak. Oke, ini ya. Nah, itu di else-nya kan return B. Nah, itu misalkan di B-nya itu dikali 5, Pak. Oke, B-nya Nah, kali itu 5. ya. Itu nanti CN-nya itu tetap CN-1 plus 1, Pak. Apa 5 kali CN-1, Pak? Apa 5 itu digunakan? Gitu. Ya. Jadi gini, kita kembali lagi ke pengertian CN ya. Jadi CA itu banyaknya node untuk
untuk A ya. Jadi di sini kan misalnya kali 5,3. A-nya di sini kan 5 ya. Nah, untuk kali 5,3, berapakah total jumlah node-nya? Nah, itu persamaannya C5. Kita nggak tahu bentuk persamaannya ya. Jadi pemanggilan kali 5,3 pasti akan melahirkan node gitu ya. Berapakah node-nya? Nah, itu yang kita cari persamaannya. Ya. Nah, karena kita nggak tahu bentuk persamaannya, kita tuliskan C5. C5 itu adalah banyaknya node yang terbentuk kalau A-nya 5. Ya. Nah, di sini ketika kita mengeksekusi C kali 5,3 itu kan node-nya muncul sekali kan, yang jelas di sini pasti muncul sekali, 1 ya. Tetapi di dalamnya ada pemanggilan lagi terhadap kali 4,3. Nah, kali 4,3 itu efeknya apa? Akan muncul node lagi kan? Berapa jumlahnya? Kita nggak tahu. Kita sebut aja C4. Ingat, C itu merupakan banyaknya node untuk A tertentu. Ya. Nah, sekarang gini, yang ditanyakan Hisham itu misalnya ini ya, 2B. Nah, ketika 2B ini saya menambahkan 2B, apakah ngefek terhadap terbentuknya node, Hisham? Tidak, Pak. Tidak. Yang efek mana? Kali itu. Iya, ini aja. Jadi nggak ngefek tetap. Satu node yang terbentuk ketika dia mengeksekusi kali 5,3 gitu ya. Lain halnya dengan Fibonacci ya. Fibonacci itu kan bentuknya Fibonacci N sama dengan Fibonacci N min 1 tambah Fibonacci N min 2 ya. Nah, sekarang misalnya yang berpengaruh terhadap banyaknya node itu N ya, jadi Cn. Cn sama dengan Cn min 1 tambah Cn min 2. Nah, ini yang jadi masalah. Ini punya node sendiri, ini punya node sendiri. Makanya teman tadi ada yang nyoba memorinya nggak cukup. Karena bentuknya seperti ini masing-masing pecahannya itu bikin node sendiri-sendiri. Ya. Oke. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai ini? Nggak ada. Nah, sekarang kalau kita masuk manggil fungsi kali dan masuk else ya. Kalau masuk if gimana? Kalau masuk if berapa kali dieksekusi? 1. Cukup 1 kali. Nah, ya. Barusan siapa? Zulfikri Irsyad, Pak. 194 3050. Benar ya. Kalau A-nya 1, ya kalinya dieksekusi 1 kali saja, selesai. Dia kan nggak membentuk node-node lagi kan. Ya, nah, kemudian baru ini diselesaikan. Kita kan sudah punya recurrent relation di sini ya. Nah, ini bentuk yang recursive case-nya ya. Diuraikan, nah sehingga terbentuk rumus umum. Ya. Jadi kalau CA sama dengan 1 tambah CA min 1, berdasarkan ini kan ya tadi. Artinya kalau CA min 1 saya uraikan itu kan sama dengan apa? CA min 1 sama dengan CA min 2 tambah 1 kan gitu. Ya. Nah, kalau kita uraikan ya seperti inilah. CA min 2 sendiri kalau saya teruskan sama dengan CA min 3 plus 1. Sehingga seperti ini. Nah, artinya bentuk umumnya kan seperti ini kan. CA sama dengan I ditambah CA min I kan gitu. Terserah I mau diganti 1 boleh. A mau diganti 2 boleh. A mau ganti 3 boleh. Oke, untuk bagian ini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nah, kalau sudah ketemu rumus satunya tadi, kita melihat initial condition-nya ya. Kan C1 tadi kan sama dengan 1. Yang ini. Ya. Nah, C1 ini disubstitusikan ke sini. Caranya selalu sama ya. Nah, C1 kan 1, jadi ini diganti 1.
Sehingga rumusnya menjadi I plus 1. Ya. Kemudian tadi kan substitusinya kan C1 digantikan ke C amin I. Ya. Jadi C1 ditimpakan ke C amin I. Artinya apa? Ya 1 harus sama dengan amin I kan gitu. Sehingga I sama dengan A-1. Jadi di rumus 2 ini I-nya diganti A-1. Ya. Sehingga CA sama dengan A. Nah, seperti itu ya. Apa artinya ini? Artinya kalau Anda mau menghitung kali 20 kali 10 misalnya. Di sini kan A-nya 20 ya. Maka banyaknya node yang terbentuk, kita masukkan saja. C20 sama dengan 20. Ada 20 node ya. Kalau kita memanggil kali 15 kali 7, di sini A-nya kan 15. Kita masukkan aja C15 sama dengan 15. Jadi node-nya ada 15 buah. Nanti. Ya. Makin banyak node-nya, memorinya makin banyak, dan waktunya makin lama. Seperti itu. Tadi teman Anda yang nyoba Fibonacci jelas ya. Karena Fibonacci itu kalau Anda gambar pohon rekursifnya itu lebat. Saya gambar Fibonacci 5 aja, 1 PPT nggak cukup. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nah, ini agak mirip Fibonacci ini. Anda ngoding ini pakai 1000 itu nggak muat. Ya. Buat fungsi rekursif untuk menghitung 2 pangkat n, ya, menggunakan fakta bahwa 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n min 1 tambah 2 pangkat n min 1. Jadi 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 berapa? Artinya kan 2 dikalikan 2 pangkat 3 ya kan? Balik ke pelajaran SMA tentang pangkat, kalau nggak salah kelas 1 SMA ini. 2 itu kan 2 pangkat 1 ya, itu sama dengan berapa? 2 pangkat 1 plus 3. Kalau nggak percaya ini berapa ini? 8 ya kan ya. Ini 8, 16 ya. Kalau yang ini 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 sama. Ya. Nah, itu kita gunakan ya. 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n min 1 plus 2 pangkat n min 1. Coba kita hitung. 2 pangkat n min 1 plus 2 pangkat n min 1 kan 2 kali 2 pangkat n min 1 ya. Sementara ini pangkat 1. Kalau digabung 2 pangkat 1 tambah n min 2 pangkat n. Sama. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau ini kompleksitasnya setara dengan ini kayaknya, Fibonacci. Nanti akan Anda lihat ya, node-nya. Jadi 2 pangkat 4 itu ya sama dengan 2 pangkat 3 plus 2 pangkat 3. Kalau Anda nggak percaya, 2 pangkat 4 kan 16. Ya. Ini 8 tambah 8. Sama kan? Ya. 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 4 tambah 2 pangkat 4. Ini 32 kan ya? Ini 16 tambah 16 gitu. Sama ya. Artinya ini suatu kasus pangkat bisa diuraikan menjadi kasus pangkat lain tapi lebih sederhana kan. Awalnya kita ngitung 2 pangkat 4. Sekarang kita ngitung 2 pangkat 3 seperti itu. Nah, itu base case-nya recursive case-nya terpenuhi ya. Ciri pertama bahwa ini bisa diselesaikan pakai rekursi itu terpenuhi, bahwa suatu permasalahan bisa diubah menjadi permasalahan lain yang sejenis tapi lebih sederhana. Ya.
ciri kedua, dia punya apa? Kasus sederhana yang kita langsung tahu jawabannya. Nah, kasus sederhananya gimana? Ya ini aja, 2 pangkat 1 berapa? 2 jelas. Ya. Sehingga bentuk fungsi rekursinya ini ya. Jadi 2 pangkat n itu sama dengan 2 pangkat n min 1 tambah 2 pangkat n min 1. Ya. Jadi di sini untuk ngitung 2 pangkat n min 1 ya sama kan, dirinya sendiri ya pangkat ini. Jadi manggil pangkat n min 1. Terus tambah pangkat n min 1. Terus kalau base case, kalau n-nya sama dengan 1 ya jelas hasilnya langsung 2. Selesai. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nah, terus buat pohon rekursif untuk 2 pangkat 4. Nah, coba Anda perhatikan ya. Perbedaan pohon rekursifnya ini, yang ini, dengan pohon rekursifnya ini. Lebih lebat mana? Ya. Yang ini, Pak. Oh ya, seperti itu ya. Jadi kita ketika mengeksekusi P4, kita misalnya mau ngitung 2 pangkat 4 ya. Namanya misalnya pangkat, kita panggil biar singkat P4 pangkat 4. Ini masuk if apa else? Ada yang tahu? Else, Pak. Else ya. Barusan Fahri sama Ivan ya. Iya, Pak. Oke. Jadi masuk else. Kalau masuk else, maka apa? 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3. Gitu ya. Ketika menghitung 2 pangkat 3, ya manggil dirinya sendiri kan. Soalnya yang ngitung pangkat kan fungsi pangkat. Jadi ini. Nah, ini nggak bisa kita eksekusi langsung, ya harus dipending dulu ini. Pending, karena apa? Karena ini ya, kita ngitung P3 dulu. Nah, P3 dulu ternyata masalahnya sama. Masuk else lagi. P2 tambah P2. Ya. Sementara untuk ngitung P3 yang sini juga sama. P2 tambah P2. Nah, untuk ngitung P2 masalahnya sama ya. Baru setelah ketemu P1 baru bisa selesai. Ya, baru bisa ngitung balik ke sini. Ya. Nah, sekarang permasalahan kita ialah kalau kita mau untuk misalnya kita untuk pohon rekursifnya mungkin ada pertanyaan? Ada yang masih kurang paham? Pak, izin tanya, Pak. Berarti N-nya itu harus genap, Pak ya? Nggak bisa ganjil. N. Pangkatnya itu harus genap, Pak ya? Ganjil bisa, kan dikurangi 1, bukan bagi 2. Ya kan? P 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 plus gitu. Kan dikurangi 1. Kalau 2 pangkat 5, Pak? 2 pangkat 5 ya sama dengan 2 pangkat 4 tambah ini kan? Oh iya. 32, ini 16, ini 16. Kan sama. Barusan siapa? Ahmad Faisal Fawaz, Pak. Fawaz. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalnya, Pak, itu pohon faktornya algoritmanya diganti menjadi 2 kali 2 pangkat N-1 seperti itu. Ya. Apakah pohon rekursinya sama atau hanya sekali saja, Pak? Soalnya kan 2 dikali 2 pangkat N-1 kan kalau dijabarkan kan sama sih sebenarnya. 2 pangkat N-1 ditambah 2 pangkat N-1. Ya. Barusan Ivan ya? Iya, Pak. Oke, Ivan. Kalau misalnya gini, saya menuliskannya misalnya 2 pangkat N sama dengan 2 ya dikalikan 2 pangkat N min 1.
Nah, kira-kira yang tumbuh di sini 2 cabang apa 1 cabang? Mungkin 1, Pak. Iya, benar. Oh, 1 ya, bukan 2. Hanya dengan mengubah codingnya sedikit aja, itu bisa mempercepat waktunya 2 kali. Ya, jadi waktunya bisa separuh. Dan memorinya juga bisa separuh. Di sini memang saya uraikan karena ingin memberi contoh saja untuk cara ngitungnya. Oh, baik Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi hanya ngubah sedikit aja, itu bisa mengubah kecepatannya ya. Oke, kita lanjutkan. Tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Ada yang bisa bantu? Sesuatu pada input yang kalau itu membesar, maka node-nya akan makin banyak. N-nya, Pak. N-nya ya. Oke. Sekalian, Fahri. Untuk N tetap, misalnya N sama dengan 4 ya. Ya. Apakah nanti node-nya bisa berubah-ubah jumlahnya? Tidak, Pak. Karena dia akan terus mengeksekusi sampai N-nya 1. Oke, terima kasih. Jadi tidak butuh best case, worst case, sama average case. Seperti itu ya. Oke. Oke. Nah, itu. Nah, sekarang untuk hitungannya ya. Nah, untuk hitungannya seperti ini ya. Jadi saya misalnya menghitung 2 pangkat 5. Artinya kan saya masuk else ya di sini kalau saya menghitung 2 pangkat 5. Oke, saya misalnya menghitung 2 pangkat 4 ya, 2 pangkat 4. Jadi saya panggil pangkat 4 gini aja kan ya. Pangkat 4. Nah, di sini tujuan saya mau menghitung CN. Jadi misalnya untuk N-nya sama dengan 4. Node-nya ada berapa? Nah, kan kita nggak tahu ya. Nah, jadi misalnya persamaannya bentuknya adalah C4. C4 itu maksudnya persamaan untuk menghitung. Kalau N-nya 4, node-nya ada berapa? Jadi C itu untuk menghitung persamaan untuk menghitung jumlah node ya. Jadi dia menghitung jumlah node. Jadi misalnya C4. Misalnya kita memanggil ini ya, P4 ya. Jadi ketika masuk sekali, maka akan terbentuk 1 node kan. Nah, jadi C4 itu yang jelas apa? 1. Karena dia mengeksekusi ini 1 kali kan, akan terbentuk 1 node ya. Tetapi karena dia masuk else, dia melakukan pemanggilan lagi terhadap apa? P3 dan P3 ya. Nah, untuk pemanggilan P3 itu kan menimbulkan atau memunculkan node baru lagi kan. Dan kita nggak tahu jumlahnya seberapa banyak. Ya. Pasnya kita nggak tahu, hanya kita tahu kalau P3 ya jumlah node-nya adalah C3 kan gitu. Untuk P3 jumlah node-nya adalah C3. Sehingga kalau C4 itu jumlah node totalnya adalah 1. 1 itu untuk eksekusi yang pertama ditambah C3 ya. Tambah C3. C3 itu merupakan jumlah node yang diakibatkan pemanggilan P3 seperti itu. Ya. Nah, ini ya. Oke. Jadi CN sama dengan 1 tambah CN-1 tambah CN-1. Sampai di sini ada yang ditanyakan mungkin? Pak, saya ingin bertanya tapi sedikit berkembang dari soal ini, boleh nggak? Oke, silakan. Ivan. Saya masih kurang mengerti cara mencari reconciliation-nya, Pak. Apalagi kalau misalnya contohnya kayak yang kemarin di latihan soal itu. Di tugas yang diberikan Pak Arif, itu kan suku yang dicari kalau di sini kan CN-1 sama CN-1 lagi kan Pak, makanya bisa dijumlahkan. Nah, kalau di latihan soal itu kan CN-1 sama CN-2. Itu bagaimana Pak cara menghitung? Latihan soal yang tugas? Yang tugas apa yang di slide materi? Yang tugas kemarin.
Oke, saya lihat dulu. Kebetulan kan deadline-nya kemarin, Pak. Jadi sudah bisa dibahas mungkin, Pak. Oke. Tugas yang minggu ke-9. Yang soal nomor berapa ya? Nomor 2, Pak. Yang F itu kan mencari reconciliation-nya, Pak. Sebentar. Nomor 2 ini ya. Nah, iya. Oh gitu. Bentuknya kan seperti ini ya codingnya. Codingnya adalah gini aja wis, nanti saya buatkan pembahasan sendiri ya. Soalnya waktunya mepet ini. Saya mau menyelesaikan yang ini dulu. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Nanti saya diingatkan ya. Nah, terus untuk C1 kan 1 ya. Jadi kalau ngitung 2 pangkat 1 ya otomatis 2 kan masuk if-nya dia. Masuk sini. Masuk if ya. Masuk if selesai, tidak membuat note lagi. Jadi ya hanya sekali saja kan note-nya. Jadi C11. Nah, di sini tinggal kita hitung ya ininya. Jadi Cn kan sama dengan 1 plus Cn-1 tambah Cn-1 atau Cn sama dengan 1 plus 2 Cn-1. Nah, ini ya. Kalau misalnya saya uraikan untuk yang Cn-1-nya gimana? Ya jelas kan 1 tambah 2 Cn-2 kan gitu. Ya. Ini. Kalau saya keluarkan ini 1 tambah 2 ini kan 1 tambah 2 tambah 2 kuadrat kali Cn-2 ya. Untuk Cn-2 kan bisa saya uraikan ya. Menjadi berapa? 1 tambah 2 Cn-3. Nah, kalau misalnya saya uraikan gimana? Ini kan 1 tambah 2 kuadrat tambah 2 pangkat 3 Cn-3 seperti itu ya. Atau bisa saya sederhanakan, kalau ini kan sama dengan berapa? Kan kalau dalam bentuk deret kan I sama dengan 0 ya kan? Atau J sama dengan 0 sampai kalau ini kan I kan, I-nya ini kan bentuknya nanti 2 pangkat I C Cn min I ya. Artinya kalau ini 3, ini 2 kan artinya batas atasnya I min 1. Ya. Nah, ini kalau disederhanakan pakai rumus deret ya bentuknya seperti ini kan ya. Nah, ini bentuknya ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan mengenai pencarian bentuk umumnya? Memang harus pelan-pelan bacanya mungkin. Ya kalau kurang paham harus baca pelan-pelan memang ya. Kemudian kita punya initial condition ya, C1 kan sama dengan 1 ya. Disubstitusikan ke Cn min I di rumus 1 tadi. Jadi ini diganti dengan 1 ya. Bentuknya akhirnya menjadi seperti ini ya. Jadi 2 pangkat I tambah 2 pangkat I kan sama dengan 2 kalikan 2 pangkat I kan. Ini kan 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat I plus 1 ya. Kemudian dari rumus 2, kita substitusi lagi ya. Tadi kan C1 disubstitusikan ke sini. Artinya N min I harus sama dengan 1 ya. Jadi I sama dengan 1 min N. Nah, tinggal dimasukkan aja. Bentuknya adalah 2N min 1. Jadi kalau misalnya kita menghitung 2 pangkat 4, nanti not yang terbentuk adalah berapa? 2 pangkat 4 min 1 sama dengan 15. Ya. Nah, ini kita hitung 15 ya.
Node-nya ada 15. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, ini harus dipahami ya materinya. Ya, saya kasih bocoran ya, ujiannya ya kayak gini nih. Ya. Nah, sehingga Anda harus paham ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.